Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aang Yudo Prastowo, MPD, dan Ibu Nur Izati, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Nah, di sini kami akan studi kasus mengenai kasus yang pertama yang berjudul tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh gurunya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Stefani Luna dengan NIM 20030-20022, Laidi Aprilia Sesa, saya sendiri selaku moderator, dengan NIM 20030-20024, kemudian rekan saya Anissa Gispa dengan NIM 20030-20025. Nah, di sini kami ada 4 pembahasan mengenai kasus tersebut. Yang pertama itu kasus 1 yang berjudul tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh gurunya. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai berita yang terkait dengan kasus tersebut. Pembahasan ketiga mengenai analisis data. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai perbaikan atau refinement. Kita masuk ke identifikasi masalah. Jadi kelompok kami mengambil kasus yang pertama untuk dianalisis dan dikaji, yaitu yang berjudul yang tadi, yaitu tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh guru. Linknya sudah kami cantumkan. Kemudian pengumpulan data, seorang siswa kelas 4 SD di negara bagian Sabah atau Malaysia mengalami pendarahan di bagian telinga setelah mendapat hukuman dijepit dengan stapler oleh gurunya. Alasan hukuman tersebut dikarenakan siswa yang tidak disebutkan namanya tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru tersebut. Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019. Ibu korban baru mengetahui kejadian tersebut pada saat menjemput anaknya sekolah. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefani Luna. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas kajian mengenai analisis data pada kasus satu tersebut. Nah, tahap analisis data di sini kelompok kami melakukan pengumpulan data dan pengorganisasian data dengan baik yang berupa data pribadi maupun data tentang lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. Nah, berdasarkan dari berita atau insiden pada kasus satu tersebut, penyebab terjadinya masalah tersebut adalah siswa tersebut tidak mengerjakan atau tidak membuat PR-nya sehingga guru tersebut marah dan berujung pada kekerasan fisik, yaitu dengan menstapler bagian telinga kiri anak muridnya, di mana nama anak muridnya di situ tidak dicantumkan. Dan berdasarkan dari diagnosa kelompok kami, berdasarkan dari apa yang kami observasi dan amati, terdapat beberapa faktor dari masalah dalam kasus satu tersebut. Adapun faktor yang pertama yaitu guru tersebut tidak memenuhi kode etik seorang guru yang seharusnya. Nah, di sini guru yang profesional itu wajib memenuhi kode etik guru, di mana seorang guru tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melakukan perundungan, pembulian, kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan seksual, dan juga intoleransi di satu organisasi profesi yang ia jalani. Kemudian untuk faktor yang kedua, yaitu anak murid yang terlalu nakal. Mungkin pada kasus satu tersebut bisa diakibatkan juga terjadi karena anak murid tersebut nakal, ditambah lagi tidak membuat PR-nya. Sehingga di sini kesabaran guru tersebut sangat diuji saat dipertemukan dengan seorang muridnya nakal, di mana murid nakal bisa dikarenakan oleh berbagai banyak faktor. Salah satunya adalah mencari perhatian guru. Itulah kenapa guru bisa bersikap di luar kendali
sehingga tanpa sadar melakukan kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu guru yang mempunyai masalah eksternal. Nah, mungkin saja guru tersebut mengalami tekanan kehidupan yang berat, baik yang berhubungan dengan tekanan secara psikis yang dapat mendorong terjadinya kekerasan pada anak muridnya. Dan bisa juga terjadi karena diakibatkan oleh seorang guru yang mengalami tekanan dari segi kesejahteraan sosial ataupun bisa jadi dari kehidupan profesi yang sedang ia jalani. Next. Next. Nah, kemungkinan yang terjadi jika kasus tersebut berlanjut. Nah, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, jika dibiarkan terjadi tanpa adanya solusi atau pemecahan masalahnya, akan ada banyak lagi korban di sekolah dasar yang akan mengalami trauma oleh peserta didiknya, baik itu gangguan secara fisik maupun secara psikis, dan perkembangan kejiwaan seorang peserta didik juga akan sangat terganggu. Dan jika kejadian atau insiden tersebut terjadi, maka profesionalisme guru tersebut juga akan dipertanyakan, di mana menjadi pandangan buruk dari masyarakat bahwa kurangnya kompetensi kepribadian oleh seorang guru tersebut. Karena dapat dilihat pada kasus tersebut, guru tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Maka kompetensi kepribadian dari seorang guru tersebut juga patut dipertanyakan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih banyak guru yang memiliki emosi yang tidak stabil. Jika seorang guru bertindak seperti itu, maka bisa jadi ada kemungkinan bahwa guru tersebut memiliki gangguan psikis di dalam dirinya. Next. Nah, adapun contoh lain dari kekerasan guru yang bisa kita lihat dalam berita adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa berita yang berkaitan dengan kasus satu tadi. Nah, ada sebuah insiden atau masalah kejadian murid berisi guru SD di Sultra-beri hukuman makan sampah. Nah, di situ guru berinisial MS tega memberikan hukuman memakan sampah untuk murid-muridnya. Kejadian tersebut bermula saat dirinya yang tengah mengajar kelas 4. Kemudian dirinya mendengar murid-murid kelas 3 berisik. Karena terbawa emosi, MS pun mengambil salah satu bungkus snack di tempat sampah dan memotongnya kecil-kecil. Sampah tersebut akhirnya diberikan ke 16 murid siswa kelas 3 dan meminta mereka untuk memakannya. Nah, untuk kasus contoh berita yang kedua, siswa kelas 1 SD dipanggul jadi korban kekerasan oknum guru. Menurut orang tua korban, kejadian itu bermula pada hari Senin 10 Januari 2022. Saat itu korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SD diminta oleh gurunya yang berinisial RN, seorang wanita berusia 30 tahun, untuk menulis teks Pancasila dengan meniru contoh yang ditulis oleh gurunya di selembar kertas. Kemudian setelah tulisan teks Pancasila yang ditulis oleh korban tersebut selesai dikerjakan, oknum guru tersebut meminta korban untuk membacanya. Namun dikarenakan belum lancar membaca, korban pun mendapatkan perlakuan kasar oleh oknum guru tersebut, hingga beberapa kerap kali sampai meninggalkan bekas luka memar di lengan tangan kanan korban. Akibat perlakuan oknum guru tersebut, korban tidak masuk sekolah selama 2 hari dikarenakan korban merasa ketakutan atau trauma setelah mendapatkan perlakuan kasar dari oknum guru yang mengajar di sekolahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefani Luna. Selanjutnya mengenai solusi akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Gispa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini ada solusi dari kelompok kami. Setelah kami berdiskusi, solusi yaitu
Perlu adanya kegiatan organisasi keprofesian guru seperti diadakan penyuluhan atau seminar terkait kode etik seorang guru, sehingga guru juga memperhatikan setiap aturan sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam bertindak di lingkungan pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar di kelas, bagaimana seyogianya guru itu bersikap kepada murid. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwasan guru yang profesional juga harus menjadi teladan bagi murid atau siswanya. Selain itu, solusi yang kami dapat berikan adalah guru harus memiliki organik profesi yang berkewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Lalu, atau mungkin sebelum menjadi seorang guru, sebaiknya ada pengecekan atau tes psikolog terlebih dahulu agar tidak ada lagi murid yang menjadi korban kekerasan guru. Sehingga sekolah bukan lagi hal yang menakutkan bagi murid, melainkan benar-benar menjadi rumah kedua dan guru benar-benar menjadi orang tua kedua di sekolah. Solusi untuk orang tua yaitu pertama, perlu lebih selektif di dalam memilih sekolah. Kedua, menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan guru dan sesama orang tua murid untuk memantau perkembangan anaknya di sekolah. Ketiga, menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada dukungan daripada kekerasan. Yang terakhir, hindari tayangan televisi yang mempertontonkan tindakan kekerasan dan bersifat tidak mendidik tidak baik. Baiklah, itu aja solusi dari saya dan kelompok saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gispa. Itulah tadi laporan studi kasus kami mengenai kasus 1 tak buat PR, kuping siswa dijepret stapel oleh guru. Mohon maaf atas segala kurangnya, karena kesalahan hanyalah milik kami dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.